Gue record ya buat bagi share buat teman-teman yang lain gitu. Jadi gua itu alumni UHAMKA, Fakultas Ekonomi Manajemen, tapi ikut UKM di iFotografi angkatan ke-8. Jadi alumni iFotografi angkatan 8 setelah lulus di kampus UHAMKA ikut Galeri Foto Jurnalistik Antara angkatan ke-17, 18. Itu 17 atau 18 ya? Pokoknya angkatan lumayan dulu lah. Terus setelah itu dari GFJA angkatan 17 lanjut ikut pendidikan di Grand Permata, Grand Jurnal Permata. Jadi di situ pelatihan tentang pendidikan informalnya fotografi lah, jurnalistik lah. Jadi ya sekilas tentang saya, Mbak. Jadi setelah lulus dari Grand PPG itu, Grand Permata itu, saya masuk di Media Indonesia. Media Indonesia itu sejak tahun 2014. 2014 di Media Indonesia sebagai stringer fotografi. 5 tahun di Media Indonesia. Setelah itu lanjut ditarik gabung di Antara 2 tahun jadi stringer. Nah sekarang udah tahun kedua di Antara jadi staff fotografi di Antara. Jadi gitu. Jadi sejarah singkat ya, ada 9 tahun kalau nggak salah di fotografi. Teman-teman semua. Ini teman-teman mungkin mungkin bisa buka kameranya gitu biar kenal dengan senior kalian nih. Salah satu Hamka muda juga nih. Hamka muda. Gimana? Kita mau langsung aja sharing teman-teman. Kalau misalnya emang mau ada yang ditanyain, kita langsung aja tanya-tanya, sharing-sharing aja kali ya. Iya, boleh. Soal foto jurnalistik terutama, Gal. Kita mau langsung materi aja atau? Ya silakan. Gimana, nanti silakan materi, terus kemudian nanti kita buka sesi tanya jawab, Gal. Oke, berarti ini kita share screen ya, Mbak? Iya, bisa nggak? Oke, dah. Udah bisa nih. Oke. Iya, karena masih muda, teman-teman manggilnya Kak Galih aja ya. Kak Galih. Ya, boleh. Udah kelihatan? Sudah. Sudah. Oke. Jadi sebetulnya ini mau cerita tentang jurnalis itu adalah nadi kehidupan. Kalau saya mau kasih tahu bahwa sebenarnya kita di kehidupan sehari-hari itu selalu berkaitan erat dengan jurnalis. Kalau kata saya di fotografi, di jurnalis foto, di pewarta foto itu punya satu kesamaan. Teman-teman sama fotografi, teman-teman saya, teman-teman satu angkatan saya, teman-teman senior dan junior saya, mereka itu semua suka sama ketegangan. Kalau misalnya liputan, kalau misalnya ada hal-hal yang ada crash lah, misalnya ada demo, misalnya baru-barunya ada demo, ada ini, mereka tuh suka banget jadi kayak reuni gitu. Meskipun nggak disuruh liputan pun mereka juga akan datang ke tempat itu untuk ngambil gambar. Jadi mereka suka sama ketegangan. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar bad news is good news, jadi berita yang jelek itu disukai sama wartawan itu ya, itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah ya perumpamaan itu ya, cuman ada benarnya juga karena ada nilai berita di sebuah peristiwa yang kita akan ambil gitu. Next ya. Jadi jurnalis foto itu punya satu kesamaan. Kesamaannya apa? Mereka suka sama ketegangan. Next. Jadi sini mau cerita tentang fotografer Burhan Osbilisi ini, fotografer dari AP. Dia itu motret penembakan duta besar Rusia. Jadi ini dia foto
pas lagi kalau nggak salah lagi pembukaan pameran foto, pameran lukisan di ambasador Rusia. Jadi ditembak si ini nama penembaknya ini namanya polisi umur 22 tahun namanya Mevlut Mets Atlintas. Menariknya dari gambar ini adalah si fotografer itu nggak pernah dapat tugas untuk memotret ini. Jadi ini kayak lokasi acara biasa, acara yang remeh-temeh, maksudnya acara yang benar-benar wartawan-wartawan yang lain tuh jarang meliput ini. Jadi ini acara pembukaan pameran, yang buka itu Duta Besar Rusia. Pas diwawancarai si fotografer si Burhan ini, dia tuh bilangnya nggak dapat tugas dari kantor, cuman dia pingin memotret karena ini searah pulang. Jadi lokasi penembakannya ini searah pulang. Sebelum penembakan ini waktu mau launching pameran tuh dia karena searah pulang mau ngambil gambar pembukaan pameran deh. Makanya dia nyamperin nih. Karena searah jalan pulang dari kantor gitu. Nah, ternyata setelah pembukaan, pas Duta Besar Rusianya ngomong ke depan, dia mendadak itu tiba-tiba maju nembakin duta besarnya. Ditembak. Ini kan momentum yang benar-benar kalau kata fotografer mah ini rezeki banget gitu. Ya kan kalau misalnya dia nggak ngambil gambar atau itu offset semua. Tapi karena dia memutuskan untuk datang ke TKP meskipun nggak disuruh ke kantor, mah dia dapat foto eksklusif ini. Dan foto ini ditayangin di semua media di seluruh dunia. Ada di New York Times, Wall Street Journal, ada New York Post, semuanya pada nampilin foto ini. Ini foto benar-benar dia doang yang dapat gambar ini. Jadi setelah ini dia diwawancara, dia kan dapat penganugerahan kalau nggak salah WordPress kategori Spot News, kalau nggak salah ya, tahun berapa ya lupa nih, 2006 2017 lah kalau nggak salah. Dia diwawancara walaupun saya terkena tembakan atau terluka atau terbunuh, saya adalah seorang jurnalis. Saya harus mengerjakan pekerjaan saya bisa kabur tanpa motret, tapi saya tidak akan bisa memberi jawaban bagus jika orang-orang nanti bertanya, kenapa kamu tidak memotretnya? Jadi dia itu udah sense kehidupannya itu udah jurnalis banget. Oh, udahlah, bodo amat, gue mau mati kayak mau ketembak atau apa, nggak masalah. Yang penting gue dapat gambar dia. Dia lagi nembak, dia lagi teriak setelah nembak. Ini sebenarnya fotonya ada foto yang lebih bagus ini, di save momennya udah ada ketika duta besarnya udah lagi terkapar, dia juga lagi nunjukin, lagi ngacungin senjata sama lagi ngomongin tentang Allen atau gitu pakai bahasanya dia. Cuman ini karena ya etika kita ngambil sepotongnya aja lah, lebih amannya. Jadi kayak gitu. Jadi emang jurnalis itu adalah nadi kehidupan. Ini nggak sengaja, nggak ada rencana untuk mengambil gambar ini. Tapi dia kebetulan dapat momen kayak gini. Next, ini sama nih, ini ketika bentrokan 4 November. Judulnya itu kalau nggak salah aksi damai 4 November ini, aksi tentang kalau 2018 itu tentang Ahok ya, Ahok. Ya, Ahok, tentang pengusutan penista agama lah. Ini kan aksi damai 4 November, tapi kita sebagai wartawan foto segala macam itu nggak udah punya feeling satu, wah ini pasti akan bentrok karena kan demo mau kayak gimana juga, kalau kita yang biasanya di lapangan, kita biasanya dulu kan kita juga sering ikut demo ya, cuman modelnya kan sekarang kan beda nih demonya kan, rulesnya udah beda nih. Kalau kemarin itu kita udah ngeliat bahwa ini udah bakal ada aksi hal-hal yang bakal demo nih, makanya teman-teman wartawan itu emang udah mantengin, udah banyak di situ. Jadi ini kejadian tuh pas banget mau dibubarin
ya jam 6, jam setengah 7 lah. Dan dibubarin, ini 2 mobil polisi ini dibakar sama massa. Dibakar sama massa di Monas. Kalau nggak salah di Patung Kuda. 4 November. Ini tanah longsor. Ini juga sama kejadiannya. Ini juga waktu itu kalau nggak salah saya lagi posisi lagi di Bogor. Waktu itu lagi di Bogor, emang lagi bawa drone, lagi setelah jalan-jalan, tiba-tiba dikabarin sama kantor kalau misalnya hujan deras. Ini pasca tahun baru. Kalau nggak salah di Jakarta ini lagi ada banjir-banjirnya nih. Jakarta lagi banjir, dan di Bogor ini lebih parah. Hujannya lebih parah, dan kalau nggak salah 4 hari atau 5 hari berturut-turut itu lebih parah. Dan di sini lucunya ini kalau nggak salah masih ada 11 korban, kalau nggak salah ini Basarnas lagi nyariin korban, kalau nggak salah masih dalam proses pencarian korban. Dan ini posisinya tuh kalau saya tuh nggak jauh dari TKP ini, jadi nggak lama dari longsor. Diinfoin sama kantor kalau udah kamu ke Sukajaya deh. Akses di sana kan juga nggak bisa masuk ya, nggak bisa masuk karena emang jalan ketutup sama longsor. Ya udahlah, dia dapat gambar gambar awalan biar kantor bisa dapat gambar awal bencana ini, ya kita nerbangin drone aja lah. Nerbangin drone, dapat gambar ini, kirim ke kantor udah bikin proses segala macamnya. Udah, ini jadi satu-satunya foto yang ketika itu satu-satunya foto. Setelah jalan dibuka, baru kita fotografer, media baru bisa masuk ambil gambar dari bawahnya. Ini lumayan agak beruntung juga nih karena kebetulan bawa drone aja, jadi terbangin ke atas untuk melihat kondisi di lapangan. Nah, ini makanya kalau teman-teman, kalau saya diperintah sama kantor, sama bos saya itu, sama bosnya Mbak Indri itu, kalau kemana-mana, kalau mau liburan atau apa, harus selalu bawa alat-alat kantor, harus selalu bawa kamera, harus selalu bawa laptop, harus selalu bawa macam-macam, karena kejadian-kejadian kayak gini tuh yang kita nggak bisa prediksi. Ini kan alam. Jadi sewaktu-waktu ada hal-hal yang perlu di foto, kita bisa langsung ambil. Kejadian ini pernah terjadi waktu bom di terminal Kampung Melayu. Kalau nggak salah itu pas malam. Jadi bulan puasa, menjelang bulan puasa kalau nggak salah. Menjelang bulan puasa, hari pertama kalau nggak salah, hari puasa, teman-teman wartawan itu ya udahlah, fotonya itu tentang foto biasanya kalau menjelang hari puasa itu ada orang takbiran di Manggarai, ada festival-festival itu jelang padusan lah istilahnya, padusan ada ini. Cuman ketika itu kalau nggak salah kantor ngabarin ada gas meledak di Kampung Melayu. Anak-anak bilang gas doang. Terus gas doang nih, ya udahlah. Cuman karena rasa penasaran, wartawan itu emang harus kepo. Rasa penasaran kita, akhirnya kita pulang lewat Kampung Melayu, karena kita harus kalau harus agak ngelaju karena waktu itu rumah saya masih di Radio Dalam. Jadi kalau pulang dari Pasar Baru, dari Antara, kalau menuju ke Radio Dalam itu kalau lewat Kampung Melayu itu agak ngelaju ya, agak ngejauh gitu jalannya. Kita lewat situ deh, penasaran. Ketika lewat situ emang lagi macet banget, parah macetnya. Ini kenapa? Gara-gara gas meledak. Kita samperin ternyata banyak mayat-mayat polisi. Nah di situ kebetulan waktu itu orang pertama kalau nggak salah saya tuh di sana, sampai ya motret pakai handphone, malah nggak pakai kamera, pakai handphone, kirim ke kantor ngolah. Etika jurnalistik itu nggak bisa, badan mayat, darah segala macam itu emang harus diedit kayak gimana, itu urusan editor. Saya kirim, ini ternyata ada bom nih, oh udah garap. Nah nggak lama dari situ antara naikin foto, baru ada foto-foto, ada penyerta berita kalau ternyata ada bom, ini fotonya. Nah, sekarang wartawan jadi rame.
Jadi kan kita harus se-fleksibel itulah kehidupan kita ya, emang kadang-kadang waktu sih emang kita harus pintar-pintar ngebagi waktu antara waktu untuk kita kehidupan sehari-hari sama waktu untuk jadi wartawan. Next, decisive moment. Ini mau sedikit cerita kalau sebenarnya decisive moment itu yang mempopulerkan adalah Branson dari Prancis. Cuman ini kita mau ngambil cerita yang lain. Di sini mau tak ceritain bahwa ini foto album punk rock The Clash, itu band legendaris dari asal Inggris. Ini kalau nggak, albumnya namanya London Calling. London Calling ini rilis kualitas musiknya bagus, isu yang diangkat di lagu-lagunya juga oke, karena dia itu relevan. Lagu itu tuh relevan sama kehidupan kondisi saat itu. Jadi ada pergejolakan di Inggris tentang kalau nggak salah tentang kebijakan Perdana Menteri yang selalu menyudutkan kaum pekerja lah. Kan kalau di Inggris kan waktu ketika masa itu kan kelas pekerja itu emang banyak banget. Dan ini lagu-lagu yang dibikin sama The Clash, album yang dibikin sama ini tuh kritik tentang sosial politik di Inggris ketika itu. Jadi ini foto diambil sama fotografer asal Inggris namanya Penny Smith. Jadi cover album ini diluncurkan pada 14 Desember 1979. Dia tuh foto ini menampilkan basis The Clash, si Paul Simonon ini sedang membanting bass. Lagi membanting gini, difoto sama Penny Smith. Jadi The Clash waktu itu lagi ngadain konser di Amerika. Penonton waktu itu nggak menunjukkan antusias. Karena kan ini lagu-lagunya lagu-lagu tentang nyindir Perdana Menteri Inggris ya waktu itu. Jadi Amerika itu waktu penonton itu nggak antusias sama ini. Terus si Paul ini marah, kok penontonnya ini sepi aja nih, padahal lagunya lagu rock segala macam, ini lagu di Inggris tuh lagi populer banget, tapi kok nggak ada antusiasnya. Jadi si Paul Simon ini ngerusak bassnya dia. Terus ketika ngerusak, difotolah sama si Penny Smith nih. Pas mau ngerusak ini. Dan ini dijadiin album. Cover album. Nah, ketika masa itu tahun 1979, jadi ini album ini tuh kalau kata fotografer senior zaman dulu itu ngomong bahwa ini decisive moment. Jadi mereka ketepatan bibitnya, instingnya dan isu yang ketika itu lagi booming, dia masukkan ke dalam satu foto ini. Dimasukkan ke dalam satu foto ini dan dijadikan album. Jadi kalau menurut saya decisive moment, dunia ini penuh dengan momen menentukan apapun. Ya kalian misalnya nembak pacar kalian, mau ngasih bunga atau apa, itu decisive momennya. Ya. Perkara itu entar ditolak atau entar jadian, decisive momennya adalah ketika lu menyampaikan perasaan lu ke pacar lu. Nah, itu gambarnya. Jadi ini, fotografi itu menyiratkan pengenalan ritme di dunia nyata. Apa yang dilakukan mata adalah menentukan, memusatkan, menemukan perhatian pada subjek tertentu di dalam realitas. Sementara kamera hanya merekam. Jadi mata kalian itu yang menentukan semua. Yang memusatkan perhatian, mata kalian yang imajinasi, yang melihat, yang merekam, itu mata kalian. Kamera fungsinya cuma merekam. Nah, ketika sudah direkam sama kamera, nah itu momen puncaknya. Itu harus, kalau foto jurnalis itu kita kalau kata guru saya Oscar Matullah itu kamu tuh harus berani membunuh frame-frame kamu. Jadi kalau kita tuh motret sekali jepret banyak banget, ada 100, ada 200 frame. Tapi ketika kamu mau ngirim ke kantor, kamu harus bisa membunuh foto-foto yang lain. Jadi kalau saya selalu diajarin sama Oscar Matullah, jangan pernah takut untuk kamu mengurangi foto-foto kamu ini.
kamu tuh kerja tuh buat melayani pelanggan ya, melayani media-media yang lain, melayani penonton, melayani pemirsa. Cuman kalau misalnya saya egois dengan, wah foto saya surrealis nih, mau ngambil kayak gimana, tapi kalau itu foto saya yang saya suka, justru nggak bisa diterima masyarakat, itu percuma. Makna foto sama pesan foto saya itu malah nggak masuk. Jadi saya itu harus ngelihat, harus tahu pasar mata dari pemirsa Antara, sebenarnya pelanggan Antara. Jadi kalau misalnya pelanggan Antara sukanya foto-foto yang wide, yang lebar, yang menyesuaikan, meskipun saya nggak suka foto wide misalnya, saya suka foto yang detail. Tapi kalau misalnya pelanggan nggak suka, ya saya terkadang harus, ego itu harus kita buang gitu. Jadi tapi ya kita nggak boleh ngebuang gitu aja, kita harus punya project yang bakal kita pakai, yang sesuai dengan kemauan kita bikin buku, kita bikin apa, kayak gitu teman-teman. Sisi momen. Ini juga di sisi momen. Ini foto saya. Jadi kalau nggak salah waktu itu gara-gara COVID, bursa efek saham di Indonesia tuh anjlok. Kalau nggak salah hampir minus, turun banget, merah semua. Ini kelihatan layar monitor merah semua. Cuman kalau misalnya kita ngambil gambar orang jalan melintas merah, kayaknya kurang menarik gitu. Kayaknya pemirsa juga, apa sih ini merah? Biasa juga merah, cuman kan ini gara-gara COVID. Jadi ketika itu saya coba untuk nungguin orang pakai masker, cuman kan karena COVID kita emang harus pakai masker ketika itu. Jadi simbol COVID-nya ada, simbol merahnya juga ada. Jadi ketika itu ya kayak gini lah. Maksudnya ya jurnalistik harus berkonsep, foto jurnalistik harus berkonsep, biar apa? Biar menarik, biar menarik pemirsa, biar menarik kalau di Antara, biar menarik pelanggan Antara ya. Jadi kita harus pintar manfaatkan momentum lah. Ini di sisi momen. Ini kalau misalnya lewat sedikit atau kayak gimana, orang ini kelewat, udah nggak jadi momen puncak lagi. Kayak gini di sisi momen, paham lah ya teman-teman maksudnya. Ini contohnya. Oke, next. Ini juga, ini sepak bola putri di Papua, tentang sepak bola PON. Ketika ini sepak bola putri DKI Jakarta lagi ngelawan Kalteng. Di sini ada caption. Dia sepak bola DKI itu Carlabio sebelah kiri terjatuh saat berebut bola dengan sepak bola Kalteng. Pertandingan penyisian grup B sepak bola PON Papua di Stadion Ketapel Maroke, Papua. Tim sepak bola putri Kalimantan Tengah ketika itu kalah dengan DKI Jakarta 0-1 dan harus tersingkir di PON Papua di penyisian. Ini di sisi momen. Kalau motret olahraga adalah ekspresi. Dengan ini Carlabio pas jatuh, ekspresi pas lagi mau mempertahankan bola. Digambarkan seperti itulah. Oke, jadi untuk menjadi fotografer gampang banget. Tapi untuk menjadi fotografer jurnalistik itu kita harus paling nggak minimal kita harus punya 5. Dulu waktu di media Indonesia saya pernah diajarin tentang kebebasan independensi kita sebagai wartawan. Dibebasin teknis. Saya tuh banyak belajar sebenarnya dari media Indonesia tentang teknis. Kalau teman-teman ikut UKM iFoto, kalau nggak salah suka diajarin di pendidikan dasar fotografi, ngomongin masalah warna, ngomongin masalah bentuk, ngomongin masalah jagoan, macam-macam teknis fotografi lah. Gimana biar foto itu nggak nggak monoton lah, nggak, biar bisa enak dilihat lah, kayak gitu tuh. Ini kalau kebebasan itu kan kita ya independensi sebagai wartawan lah, nggak memihak lah, kita harus ada di zona tengah-tengah lah, nggak hitam dan nggak putih lah, abu-abu lah. Kita harus mandang semuanya harus objektif lah, teknis kita gambar, sensitivitas kita juga harus mulai
peka lah, harus sensitif lah terhadap hal-hal yang ada di sekitar kita. Ya kepedulian dan kepekaan itu memang harus penting sih sebenarnya, nggak cuma jadi fotografer, tapi ketika kita berkehidupan sehari-hari itu kita juga harus mulai peka sama sekitar kita sih. Jadi ya tinggal gimana kita jadi fotografer aja. Terus di sini ada energi dan etika. Fotografer jurnalistik itu selalu harus ada etikanya. Kita motret harus punya etika. Kita nggak bisa menayangkan misalnya anak kecil, kalau misalnya ada kasus pencabulan, pencabulan terhadap anak misalnya, kita nggak bisa motret segamblang itu, motret anak. Kita juga harus punya etika-etika yang harus kita bangun. Kita juga nggak boleh misalnya tentang korban kasus pemerkosaan misalnya, tentang perempuan, kita juga harus menjaga identitas si korban tuh. Teman-teman kalau misalnya di FISIP mungkin diajarin ya tentang etika itu ya. Kita juga harus punya energi, karena kalau misalnya jadi fotografer di Jakarta itu kita emang benar-benar harus kuat banget ya, harus kuat mental, harus kuat energi, karena fotografer tuh harus ada di lapangan. Apalagi ketika era pandemi gini, kalau teman-teman yang lain WFA, kalau wartawan tuh harus, wartawan foto ya khususnya tuh harus WFO, karena kita nggak mungkin minta foto, kita harus ada di TKP ketika misalnya vaksin. Kita teman-teman misalnya wartawan yang lain kalau misalnya WFA, kita bisa telepon wawancara dokter atau wawancara siapa. Tapi kalau wartawan foto itu harus di TKP. Capeknya jadi fotografer tuh kayak gitu. Kita emang harus ada di lapangan, tapi menyenangkan karena kita tahu isu, tahu banyak kenalan orang, banyak teman. Dan teman kita juga menteri. Kita kalau misalnya ketemu sama menteri, kalau misalnya lagi nongkrong bareng sama menteri, ngerokok bareng segala macam. Pengalaman saya kalau jadi wartawan itu, alhamdulillah itu saya tuh sempat dekat sama Ahok, karena saya ngikutin Ahok ketika kampanye. Saya juga ngikutin Sandiaga Uno waktu lagi Pilpres, saya ngikutin. Jadi kalau misalnya kita masih ketemu, kadang-kadang suka komunikasi bareng, udah kayak teman. Nah itu keuntungan fotografer foto. Keuntungan fotografer tuh itu. Jadi kita sama menteri-menteri itu akrab, dan mereka juga tahu kita. Misalnya suatu lagi launching atau agenda apa menteri gitu. Kalau misalnya fotografer belum ada, emang nggak, malah ini disettingin sama dia. Mas kayak gimana fotonya, kira-kira muka kita harus gimana? Ya kayak gitulah. Ya karena pimpinan itu kan butuh popularitas, dan kita yang mendukung itulah, kemampuan intelektual. Nah kemampuan intelektual ini gimana caranya kita harus bisa memberikan isi di dalam foto kita ya. Maksudnya biar foto kita itu enggak, pesan yang kita sampaikan di dalam foto itu bisa masuk ke dalam pemirsa ya, penontonnya. Oh ini maksud si Galih ngambil gambar ini kayak gini ya ternyata ya. Ntar kita bahas lanjutnya. Nah, terkait kemampuan intelektual, next ya. Di sini ini foto udah lama banget sebenarnya, udah fotografer kalau di DPR pasti punya foto-foto DPR lagi tidur. Cuman ketika ini adalah sedang kalau nggak salah usai Undang-Undang Cipta Kerja disahin sama pemerintah. Ini foto sempat di kantor tuh sempat agak kacau nih gara-gara foto ini, karena ini foto dari fraksi PDIP, anggota DPR dari fraksi PDIP, ketua Komisi 3 DPR, namanya Bambang. Kalau panggilannya namanya Bambang Pacul. Dia preman Jawa Tengah. Diambil ketika dia lagi tidur. Menariknya, dia pakai sal Palestina. Maksud dari foto ini adalah kemarin saya sempat publis ini foto, cuman ini sempat di take down juga sama kantor karena banyak serangan lah dari buzzer-buzzernya PDIP. Karena gini, ketika itu kita lagi perang sama yang namanya undang-undang KPK lah, undang-undang KPK, undang-undang Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja. Pokoknya kita lagi mengkritisi
mengkritisi tentang itulah. Ada undang-undang PKS juga yang baru-baru ini disain. Cuman ternyata DPR tuh lagi rapat-rapatnya malah tertidur ketika itu. Jadi ini pesan yang diambil, wah ya kayak gitu, hampir menyerempet kayak gitu. Makanya ini agak kontroversi ini foto. Sempat dinaikin kok di antara, sempat viral juga. Cuman nggak buzzer kita kalah sama buzzer-buzzernya PDIP seperti itu. Kayak gitulah. Nah ini foto saya juga, kalau nggak salah ini ada lonjakan kasus ketika Habib Rizik Sihab itu datang dari Arab. Disambutlah sama pendukungnya Rizik dari Bandara Soekarno-Hatta sampai kantor FPI di Tanah Abang. Rame banget. Ternyata dapat berita ada kalau nggak salah PCR secara acak seminggu kemudian itu ada beberapa klaster baru, namanya klaster Habib Rizik kalau nggak salah. Dan nggak lama setelah itu peningkatan COVID tinggi. Jadi ketika itu peningkatan COVID tinggi. Kalau misalnya gambar kita fotografer nyari angle, kalau misalnya gambarnya cuman orang PCR, terus orang kerumunan, itu kayaknya agak ada basi karena ini udah tahun pertama kita kena COVID ya. Udah mau menjelang setahun lah, akhir tahun kalau nggak salah waktu. Dan itu fotografer itu dipilih, kita coba deh jangan cuma gambar-gambar yang kayak gitu-gitu lagi, yang cari yang lain, bosen. Kantor nyuruh gitu, itu inisiatif saya ke rumah sakit darurat COVID di Kemayoran. Saya datang ke sana, di zona hijaunya, di zona amannya, di zona wartawannya, muter-muter nggak lama, ternyata ada dokter yang lagi kayak gini nih. Dia setelah dokternya itu kalau nggak salah lagi ya istirahat lah. Ini sebelum foto ini saya punya satu foto lagi. Sebelum foto ini beberapa foto dia lagi bincang-bincang sama teman dokter lainnya. Jadi ada 2 dokter di sini kalau nggak salah. Bincang-bincang nggak lama meriksa pasien di sini kelihatan. Terus setelah itu nggak lama dia tinggal sendiri. Posisinya pas lagi ini udah dieksekusi lah. Kita ambil beberapa foto, dapatlah menggambarkan bahwa tenaga kesehatan lagi benar-benar capek menghadapi lonjakan kasus. Itu teman-teman. Next. Ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau tanya, langsung aja disanggah juga nggak apa-apa. Atau mau mengkoreksi mungkin nggak apa-apa. Ini cerita tentang 2017, ini waktu masih di media Indonesia. Ahok lagi mau nyoblos ke Pilkada DKI. Putaran pertama kalau nggak salah ini. Ini putaran pertama yang masih ada si AHY, masih ada si Anies, masih ada si Ahok. Putaran pertama. Ini kenapa saya mau nunjukin ini, bahwa ini masuk di sisi momennya ini. Bukan pas, kalau pesta demokrasi kan biasanya pas dia lagi masukin surat suara ke kotak lah, atau pas nunjukin pesan surat suaranya. Kalau ini enggak, ini ada anak kecil ngelongok ke dalam bilik tempat ini kan tempat nyoblosnya ya, kotaknya ya, ada ngelongok gini. Dan Ahok waktu itu nggak sadar. Kita panggil, Pak, ada anak kecil Pak, ada anak kecil. Nah, setelah kita panggil kayak gitu, Ahok baru sadar kalau ada anak kecil. Ditengoklah Ahok, ya udah kita ambil. Ini momen ini nggak sepersekian detik. Nah, setelah itu anaknya cabut. Ini kalau misalnya kita nggak sigap dan kita nggak siap, juga nggak bakal dapat momen ini. Ini beberapa wartawan foto, beberapa wartawan TV juga nggak dapat momen ini. Cuma beberapa foto doang. Beberapa orang doang bisa dapat ini. Karena itu tadi ketidaksiapan itu. Next. Nah, ini tentang Papua ini waktu di Stadion Ketapal, di Merauke ketika PON. Kalau di sini pengen saya gambarin sebenarnya kemarin itu di Merauke. Ini mau cerita tentang pendekatan, tentang kemampuan intelektual yang harus dimiliki wartawan ya secara tidak sadar ya. Jadi
ini ngomongin masa pendekatan, karena nggak semua orang itu mau difoto. Kalau di luar negeri, di Eropa itu harus punya, lu mau menyiarkan berita foto tentang orang di jalan, street foto itu, kalian harus punya mode rilisnya. Udah disetujuin belum sih sama objek lu, sama subjek lu untuk disiarkan di media? Itu lu harus ada. Kalau enggak, kalian bisa dituntut sama si orang itu. Nah, kalau di Indonesia, itu pendekatannya dengan cara yang lain. Di sini, saya itu udah di Merauke itu udah sekitar 3 hari lah, 3 hari. Motret bola, sepak bola ini, saya udah seminggu gitu. Cuman 3 hari, sebelum sepak bola itu, saya 3 hari itu udah ada di sana. Motret tentang latihan sepak bola putrinya nih. Motret latihannya. Setiap latihan sama setiap pertandingan sepak bola tim Papua, itu ada orang-orang suku. Orang-orang suku ini kalau di Jayapura, kalau di Mika, itu selalu minta uang merah. Di foto ini selalu minta uang merah. Uang merah terus. Maksudnya uang 100.000 ya. Di bawah itu dia nggak mau. Karena orang-orang Indonesia, orang-orang luar negeri, kalau misalnya ke Papua, kalau misalnya motret orang yang pakai koteka ini, selalu dikasih duit. Nah, itu bikin kebiasaan buruk mereka ini. Jadi kalau misalnya dia dapat gambar, dia selalu minta duit. Kayak preman, udah moto gua, sini bagi duit, uang merah. Nah, karena ketika itu kita mikirnya, wah ini nggak bisa nih kalau misalnya dirampok terus nih. Akhirnya ini sebelum masuk ke foto ini, sebelum ini orang-orang Papua ini nggak boleh masuk ke dalam stadion karena dia nggak pakai masker. Karena ketika di PON, kalau nggak salah Satgas Covid di sana itu ngomong kalau stadion tuh harus punya 25% penonton. Jadi ini lebih dari 25%. Dan dia nggak ada yang pakai masker. Orang-orang suku mana ada yang pakai masker ya. Waktu itu dia ngamuk sama penyelenggara. Kalau misalnya emang saya nggak boleh masuk, ini kata kepala sukunya, kita bakarin stadion. Kita paksa masuk, kita jebolin tempat. Dia udah gitu, itu udah tegang terus Brimob di sana udah menenangin warga. Ya udah, akan kita sediakan TV untuk nonton bareng di sini, ya kan, disediain nih. Akhirnya ketika latihan disediain nih TV, jadi orang-orang itu pada nontonin tim Papua itu untuk dari stadion, dari pinggir lapangan, dari luar stadion pakai TV. Nah itu saya foto sama ada satu foto official juga dari Papua, berdua saya foto. Ternyata dia marah, enggak, jangan foto-foto. Wah, marah, dia pakai bahasa Papua gini, wah gini segala macam. Terus saya sama polisi ditarik keluar, ditarik ke samping. Mas, bentar dulu mas, masih, soalnya karena dia sebelumnya emang lagi marah, lagi ngomel. Terus ada salah satu orang tuh nggak puas, cuma nonton doang dari TV, dia maksa untuk masuk. Saya pengen ngeliat karena salah satu pemain dari Papua ada yang keturunan dari suku ini suku di gunung nih. Ada keturunan, jadi dia pengen menyaksikan anaknya dia main bola. Terus oke lah, dia marah lagi ya di depan stadion. Terus karena saya penasaran sama orang-orang ini, pengen dapat gambar fotonya ini, itu saya kalau nggak salah punya masker yang masker medis biasa yang warna biru itu, kalau nggak salah emang saya bawa satu kotak itu emang disediain sama kantor ya. Itu saya kasih. Jadi mas kalau mau masuk nih, saya kasih nih masker. Saya kasih masker. Semuanya udah dapat masker nih, satu-satu udah dapat masker, masuk ke dalam. Jadi kalau ketika masuk tuh masker dipakai, karena kan untuk protokolnya ya, polisi ngizinin, karena udah pakai masker boleh masuk. Sampai stadion dilepas lagi nih masker. Cuman setidaknya orang-orang Papua ini tahu siapa yang ngasih masker. Nah, ketika dia udah di stadion, udah nonton bola segala macam, saya ambil gambar lagi nih. Ada salah satu yang marah, tapi ada satu lagi kepala sukunya bilang nggak apa-apa, nyuruh saya motret karena tadi udah baik sama dia, ngasih maskernya nggak seberapa. Akhirnya saya dapat gambar ini. Gambar ini nggak ada di anak-anak foto yang waktu motret jadi official Papua.
ketika PON itu nggak ada orang-orang yang ngambil gambar ini. Ini kalau nggak salah cuma antara aja nih. Sempat saya headline di beberapa media, cuman ketika masih di Papua sinyal agak jelek, jadi nggak sempat screenshotin halaman headline. Cuman ini di balik foto ini ada cerita yang agak lucu. Setelah foto ini, kepala sukunya ngajak saya main ke kampungnya dia. Jadi kalau nggak salah setelah ini Papua menang, saya diajak makan tradisi ini bakar batu. Yang babi, kalau teman-teman tahu, jadi Papua itu punya tradisi bakar babi lah. Babi itu dibakar pakai batu yang dipanaskan. Saya sudah datang ke sono, ya untuk perjamuan mereka lah. Itu karena masker tadi, karena masker mereka bisa nonton anak-anak itu bisa jadi juara gitu. Udah sajiin babi batu gitu ya. Jadi akhirnya jadi saudara kita. Pendekatan kita beda-beda, cuman ya kalau nggak salah ini dapat anugerah warna foto deh, fotonya. Gitu. Ya lumayan lah, pendekatannya oke lah. Next, nah ini kantor nyuruh saya untuk tugas nyari tentang feature new normal. Ketika itu CFD pertama kali dimunculin lagi. Jadi Pemprov DKI Jakarta itu sempat beberapa kali CFD dimatiin tuh, maksudnya nggak diadain. Nah, ini baru pertama kalinya CFD diadain. Nah, ambil isu tentang new normal. Oh, kayaknya ada orang unik nih lagi pakai masker kayak gini, kita foto. Jadi ini makna dari fotonya itu sendiri kita juga udah dapat, maksudnya udah kita dapat, ya udah kita eksekusi aja. Nah, ini juga foto tentang penuhnya rumah sakit di Wisma Atlet. Ini digambarin sama nyalanya lampu-lampu Wisma Atlet yang biasanya cuman 1 gedung 2 gedung, tapi ini semua lampu nyala. Menandain bahwa pas di Wisma Atlet itu penuh. Ini nggak perlu kita ngeliat captionnya, tapi kalau misalnya orang ketika itu ngeliat gambarnya itu ternyata Wisma Atlet penuh. Nah, ini yang harus, yang fotografer harus biasa itu kita kemampuan hal-hal semacam ini yang nggak ini. Jadi tanpa kita sadari juga ya foto-foto tanpa harus ada caption ya, pemirsa atau pelanggan itu juga harusnya udah tahu dengan foto ini, fotonya tentang Wisma Atlet ini, mata penuh ya, lampunya pada nyala, baru kita baca caption gitu teman-teman. Next, ini nggak kalah penting, ini caption dalam berita itu. Kalau di foto jurnalistik, kalau orang motret biasa, itu ya jadi fotografer biasa. Tapi kalau foto jurnalistik itu harus ada berita di dalam caption. Harus ada foto di dalam caption, berita di dalam foto ini. Ini yang membedakan kita sama fotografer biasa. Yang membedakan kita tuh ini, foto jurnalistik itu kalau misalnya kita motret, kita harus ada disertai caption. Karena apa? Karena ya itu berita, karena kita kerja sebagai jurnalistik, kita mengabarkan, kita memberitakan, dan foto ini ada nilai value beritanya. Nah, ini namanya caption. Di sini caption nih, ini kalau antara bikin ya, biasanya ini caption nih, namanya caption tuh ya 5W1H lah, ada deskripsi fotonya, ada isi beritanya, ada segala macam, title judul, ada headline-nya, ada kreditnya, ada copyright-nya, ada kapan diterbitkannya, ada lokasinya, ada keyword-nya, biar nyari di Google gampang. Ini yang membedakan kita sama fotografer biasa. Kalau di dalam caption tuh selalu harus ada ini kalimatnya. Ini mungkin teman-teman fisik udah diajarin tentang bikin caption ya. Ini gampang lah. Ini ada 5W1H, kalimatnya singkat padat jelas, kalimat aktif, yang deskripsi fotonya harus mengacu pada gambar. Ya kurang lebih dari 50 kata dan 2 kalimat lah. Nah ini kata-kata yang harus dihindarin adalah
seperti terlihat di dalam gambar, tampak, sedang, dan tengah. Itu harus dihindari. Ini kalau caption lah mungkin teman-teman udah ngerti. Cuman yang membedakan kita dengan foto-foto yang biasa, fotografer biasa adalah adanya berita di dalam foto itu. Gitu teman-teman. Ini udah selesai, oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau Iya. Ya, terima kasih nih Kak Gali nih. Melalui pemaparan yang luar biasa nih kita dapat insight yang luar biasa pula nih. Salah satunya wartawan itu harus kepo ya Kak ya. ya kepo. Ya, terus juga sebelum kita mulai motret di kepala kita itu harus udah punya konsep duluan nih. Seperti apa foto yang mau kita ambil nih. Nah, saya nggak mau berpanjang-panjang lagi. Saya serahkan pada teman-teman. Mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan nih pada Kak Gali. Silakan. Bu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Dava. Kalau bisa on cam Dava biar kelihatan nih wajah gantengnya. Oke, silakan Dava. Izin bertanya ke Bang Gali. Manggilnya Bang aja ya? Ya, boleh Bang Gali ya. Ini kan dalam jurnalistik foto itu kan boleh nggak sih kita ngedit kayak misalnya mengurangi atau menghilangkan suatu objek gitu supaya foto tersebut lebih lebih terkesan rapih lah gitu. Itu boleh nggak kalau dalam jurnalistik foto? Langsung jawab aja ya, Bu. Ya, silakan nih Kak Gali. Jadi, ini kalau di jurnalistik itu nggak boleh kita menghilangkan. Jadi gini, cerita sedikit. Kalau di jurnalistik, kita ngedit, yang boleh itu adalah gelap terang sama cropping. Udah sebatas itu. Kita punya cerita, dulu WordPress pernah menganulir salah satu pemenang, kalau nggak salah, kategori sport kalau nggak salah. Jadi ada ini tentang story ya. Tentang story, jadi petinju kalau nggak salah tentang sepak bola kalau nggak salah. Petinju lagi ngebalut ini pakai sarung tangan ya, cuman dia kelihatan detail, cuman di pojok kirinya itu ada satu kaki. Nah, sama si fotografer itu di stem akhirnya kakinya dihilangin tuh. Itu foto udah menang, Pak. Foto udah menang, udah ada pengumuman gitu. Ternyata ketika mau 2 hari sebelum diumumin, dia dianulir karena dia menghilangkan objek itu. Jadi serumit itulah kalau misalnya kita di jurnalistik ya. Tapi kalau misalnya kita emang dalam sehari-hari, ya gampangnya cuma gitu aja, cropping. Kalau misalnya emang foto kita agak under, mau di offering dikit, ya kita offering dikit lah. Segampang itulah. Maksudnya kalau untuk etikanya mah ya diusahakan. Kalau bisa sih nggak usah ya, dihilangin kayak gitu ya. Jadi dari view vendor lu ngerekam gambar kamera itu emang benar-benar harus diperhitungkan banget. Oh, ini gue nggak mau ngambil nih, kayaknya nggak usah kita masukin ke dalam view vendor, kita nggak usah kita ambil ya. Gampangnya kayak gitulah. Jadi kalau bisa ya gelap terang cropping aja lah kalau di jurnalistik. Gitu Mas Dava. Semoga kejawab. Oke Bang. Thank you Bang ya. Oke, terima kasih nih Dava untuk pertanyaannya. Ya, memang itu ya Kak Gali ya. Terus juga tahun 2016 tuh ada juga Nikon anulir pemenang penghargaan tuh kalau nggak salah Uwei ya. Jadi dia itu nambahin pesawat itu di foto tangganya gitu. Iya. Iya. Nah, itu ditambahin malah ya itu. Iya, ditambahin. Terus tapi beda juga kalau kita ngambil teknik dari multiple expose. Beda. Kalau misalnya kita menggabungkan gambar gini, 2 gambar nih kita gabungkan, itu sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau ada teknik foto namanya multiple expose, itu kalau misalnya di Indonesia masih bisa ya, masih banyak tayang di media-media mainstream. Jadi ada aplikasi di
kamera namanya multiple expose. Mungkin teman-teman kalau misalnya ngoprek kameranya ada aplikasi multiple expose, itu masih diperbolehkan. Itu. Ya, ya gitu teman-teman. Ada pertanyaan lagi mungkin yang mau ditujukan pada Kak Gali? Kalian jangan sungkan-sungkan ya nanya, ini udah ada expertnya nih. Udah ada ahlinya. Silakan mungkin Fania, Bayu nih, Bayu yang profilnya lagi motret. Ya, jadi memang kalau saat pandemi ini nih disampaikan Kak Gali tadi nih, kalau wartawan teks kayak saya itu, saya bisa WFH, saya bisa mantau secara daring gitu, Zoom. Tapi kalau wartawan foto kayak Kak Gali ini nggak bisa, dia nggak bisa ngambil tangkapan layar ya, jadi itu nggak masuk dalam foto jurnalistik gitu. Kalau untuk pelengkap berita saja sih, nggak masalah, kita bisa ambil tangkapan layarnya seperti apa gitu. Silakan teman-teman yang mau bertanya, yang mau memberikan pertanyaan. Hilal mungkin? Ibu, saya mau tanya dong. Ya, silakan. Ya, Nabila. makasih ya Kak Gali, ilmunya banyak banget. Saya mau nanya ini sih, kalau misalkan cara kita biar nggak ketinggalan momen tuh, masuk ya suara saya ya Bu? Ya, masuk. Ya, silakan lanjut ya. Ya, biar nggak ketinggalan momen saat foto, apalagi foto di jalanan gitu kan, street foto itu gimana sih gitu Kak Gali? Soalnya biasanya kan momen kan cepet berlalu tuh. Nah, secara siasatinya gimana tuh biar langsung dapet gitu momennya pas gitu. Itu sih yang saya pengen tanya. Makasih. Ya, silakan Kak Gali. Biasa terus sih Mbak. Jadi kalau kita jadi gimana sih? Meeting tresno dalam suka kulino. Apa ya? Bahasa Indonesia apa sih? Cinta itu datang karena terbiasa gitu. Jadi kalau misalnya kita emang terbiasa dengan motret, kalau misalnya kita terbiasa dengan hal-hal yang ini kan rutinitas aja sih Mbak sebenarnya, kayak misalnya saya sekarang desknya lagi di DPR ya. Rutinitas saya ya di DPR, motretnya motret orang rapat, anggota dewan lagi rapat paripurna. Ya rutinitas saya kayak gitu. Jadi kalau misalnya hal-hal yang wah ntar nih kayaknya si Puan Maharani bakal mau nguap nih, kan kita ketahui ya orang mau nguap tuh kayak gimana ya, gerakan badannya atau gerakan tangannya tuh pasti kelihatan ya. Ya kita tungguin aja. Jadi emang kalau wartawan foto tuh harus bisa sabar nunggu sih. Kalau dulu sebelum saya di DPR, saya sempat di Metro ya, Megapolitan ya, desknya Megapolitan ya, keliling-keliling Jakarta gitu. Ya kalau misalnya, ya itu tempat paling enak buat belajar sih. Jadi featurean yang saya ambil. Jadi pun saya misalnya ketika saya ketinggalan momen itu ya Mbak Nabila ya, masih ada momen-momen lain yang bisa kita ambil gitu. Jadi nggak perlu gampang lah, masih ada yang lain gitu. Masih ada banyak cara lah, banyak jalan menuju Roma lah, kayak gitu. Jadi yang paling gampang adalah diasah. Sering motret jurnalistik, belajar bikin caption sendiri. Kampus tuh ada koran kampus nggak sih? Ada media kampus nggak sih? Nggak ada ya? Kalau dulu waktu di angkatan saya tuh ada namanya Mata Jurnal, media online-nya iPhoto. Terus jadi kalau misalnya ada hal-hal yang kira-kira bisa diambil sama kita ambil nih. Kita ambil, kita naikin di Mata Jurnal itu. Kita naikin di webnya iPhoto itu. Jadi kayak wartawan kampus ya. Jadi kita belajar dari situ tuh Mbak. Jadi kesini sih kalau misalnya motret ada hal-hal yang ini momen yang bagus nih. Jadi udah terbiasa lah. Itu Mbak Nabila. Moga-moga terjawab. Ya, iya. Jadi harus terbiasa ya Kak Gali. Terima kasih. Yuk. Iya, selain terbiasa juga harus sabar ya, Gal ya. Jadi di DPR, cerita sedikit, jadi di DPR itu kan AC-nya dingin banget itu.
Jadi di DPR itu aslinya dingin banget nih kalau teman-teman liputan di DPR. Terus apalagi setelah makan siang tuh udah tuh itu momen-momen yang ditunggu oleh fotografer, karena nggak hanya anggota DPR, terus juga wartawan aja bisa ketiduran di kursi itu gitu, saking empuk dan dinginnya gitu. Ya, jadi memang harus sabar ya. Siapa itu Gal yang di KPK dulu sempat di KPK itu Mas Esnir ya, Mas? Oh, ya. Ya, Encoy ya. Jadi dia cerita itu gimana dia harus sabar itu biar bisa menunggu dapetin foto yang bagus, terus begitu dapat momen yang bagus baru diklik gitu. Oke teman-teman, ada lagi mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi nih, karena Kak Gali juga punya kesibukan sebagai fotografer kan, jurnalis foto, beliau nih sibuk sekali gitu. Ini meluangkan waktu nih demi teman-teman tercinta. Bu, aku mau izin bertanya. Ya, silakan Putri. Aku lebih mau nanya ke struggle-nya sih Bu. Jadi seorang jurnalis foto gitu. Kan tadi bilang memang jurnalis foto tuh harus punya konsep seperti itu ya Bu. Nah, gimana caranya kita memaksimalisasikan si konsep ini di saat kondisinya tuh misalkan lagi hektik gitu. Jadi kayak mungkin kondisinya kayak nggak bisa untuk sesuai sama konsep yang udah kita bikin. Kira-kira itu ngatasinnya gimana ya Bu? Kasih. Ya, mungkin ini lebih tepat ditanyakan pada Kak Gali ya. Silakan Gal, cerita gimana nih kalau lagi hektik, gimana nih biar bisa dapetin foto yang bagus juga gitu. Hektik. Kita mah setiap hari hektik ya, Mbak. Karena agenda itu bisa banyak banget dari pagi sampai sore. Cuman kalau saya sih punya project sendiri ya. Kalau saya tuh belajar dari PPG ya. Kalau misalnya punya proyek jangka panjang atau jangka pendek. Kalau di antara, kalau kita di media itu selalu jangka pendek, Mbak Putri. Apa yang ditugaskan, yaitu yang kita kirim. Cuman kalau kita fotografer cuman punya kayak gitu aja, ya kita akan kreativitas kita bakal mati. Makanya saya punya project story namanya, foto story. Teman-teman udah diajarin belum ya foto story ya? Ya pokoknya foto bercerita lah. Ada terdiri dari 8 foto, 10 foto yang ada teksnya, yang ada esainya. Jadi ini gimana ya, mencurahkan curhatan saya, ide saya ya di foto story itu. Jadi di luar itu saya masih akan nyuri-nyuri. Saya di DPR itu terkungkung di dalam DPR itu sulit kemana-mana. Kalau dulu tuh kalau saya dulu ketika Kordik nyuruh saya ke DPR itu saya ada pertentangan batin juga, karena ketika saya masuk di DPR saya nggak bakal bisa kemana-mana, saya nggak bisa menjalankan proyek saya jangka panjang, saya nggak bisa bikin story karena ya itu pagi sampai sore ya saya ada di DPR, saya nggak bisa kemana-mana. Komisi 1 ada rapat, komisi 2 rapat, 3 sampai sore, sampai komisi 11 rapat semua, fotonya rapat semua, nggak ada proyek story saya. Cuman akhirnya karena saya protes sama kantor, akhirnya saya dibikinlah project. Saya majuin proposal di tengah hektik ketika masa reses, DPR reses, dan saya minta sama kantor, Pak saya mau jalan-jalan ke misalnya ke daerah mana gitu, mau bikin garap foto story tentang ini. Terakhir kita ke Ambon ya Mbak, tapi itu terakhir kita ke Ambon. Nah ya itulah, kita masukin konsep kita masukin planning motret kita, planning story kita. Saya mau ngambil gambar tentang besok tanggal 15 insya Allah ke Timor Leste, mau ngajuin tentang ini, di Timor Leste itu ada pengumuman presiden baru misalnya, ini, dan pengumuman presiden baru itu dirayakan bertepatan dengan HUT Timor Leste tanggal 20 Mei. Jadi saya mau ngambil gambar tentang negara ini gimana segala macam. Jadi ini konsep foto story sih Mbak, proyek gimana nantinya, ini masih digodok, cuman artinya kita punya proyek
ke depan tuh kita punya project ya curhat sendiri lah, curhatan kita lah. Itu Mbak. Jadi apa ya? Sebenarnya struggle yang harus kita jalani itu adalah waktu, Mbak. Karena fotografer, mungkin wartawan ya, itu sebenarnya nggak kenal waktu. Banyak teman-teman saya yang meninggal gara-gara kena liver karena sering bergadang. Ada beberapa, kalau nggak salah, stringer Antara almarhum Bang Jeffrey itu kena liver ya karena waktu, dia nggak bisa membagi waktu segala macam. Ada juga teman saya satu angkatan sama saya meninggal gara-gara setelah motret banjir di Pasar Minggu, dia kena henti jantung. Itu juga ya masalah waktu kita, gimana kita berkehidupan sama waktu kita bekerja itu sebenarnya harus dijaga, Mbak. Harus ada batasan-batasan sih. Karena ya kita juga harus bagi waktu sama keluarga kita ya. Kalau yang punya keluarga harus bagi waktu sama pekerjaan. Karena gini, tiba-tiba KPK operasi tangkap tangan. Itu kalau misalnya operasi tangkap tangan, misalnya ditangkap tangan bupati dari Zimbabwe, dari Merauke misalnya, dari Nusa Tenggara Timur, dia harus didatangkan ke KPK itu naik pesawat, kita harus nunggu, Mbak. Nunggunya itu nggak cuma 1 jam 2 jam, bisa sampai jam 3 pagi kita motret. Itu kita kan harus bagi waktu sama keluarga juga sulit sebenarnya kan. Itu kan struggle yang wartawan itu sebenarnya itu susah punya pacar sebenarnya. Makanya pacaran wartawan itu sama-sama wartawan yang ngerti waktu kita. Gitu Mbak, semoga kejawab ya. Oke, siap. Makasih Kak. Berarti jadi jurnalis foto tuh harus tetap punya planning dan harus bisa waktunya tuh balance lah ya. Balance, harus pinter bagi waktu. Kita juga harus punya proyek jangka panjang. Gitu. Siap. Makasih banyak Kak. Ya, kira-kira gitu Putri. Jadi saya nggak tahu nih teman-teman ada mata kuliah khusus tentang foto nggak? Jadi sama aja sebenarnya foto ini dengan teks ya. Kalau teks itu kan ada hard news, ada soft news. Gitu juga foto, ada foto hard news atau sport news. Terus ada juga foto feature atau yang dalam kategori lainnya itu namanya soft news. Ya, seperti Kak Gali sampaikan tadi, jadi memang jadi jurnalis itu nggak cuma jurnalis foto ya, jurnalis teks, terus video apalagi gitu kan, itu harus benar-benar dilakukan sepenuh hati gitu, sudah jadi the way of your life, jadi memang betul-betul jadi jalan hidup kalian. Nah, tadi Kak Gali cerita tuh gimana dia jalan-jalan ke Bogor, dia tetap bawa kamera, bawa drone, terus disuruh sama atasannya suruh buat ngambil foto tentang longsor di Bogor. Nah, jangan-jangan nanti mudik nih juga ini ya Gal ya, bawa perlengkapan juga nih. Ya, aku tahun ini nggak dapat tugas mudik, Mbak. Wah, asik dong, bisa mudik dong. Kayaknya di Jakarta aja. Iya, aku malah dapat tugas ini nih mudik nih. Iya, aku nggak ada deh, alhamdulillah. Udah 3 tahun berturut-turut dapat tugas mudik, jarang sholat. Asik. Iya kan? Iya. Senior nih beda ya. Ya, jadi bahkan kadang juga kita tuh saat momen-momen tertentu kita nggak ada bersama keluarga ya Gal ya. Iya. Banyak waktu yang kita lewatkan, tapi ya itu tadi, itu sudah risiko kita karena memilih profesi ini. Tapi sebenarnya banyak keseruannya dibandingkan dukanya. Oke, saya kasih kesempatan satu lagi nih untuk teman-teman untuk bertanya, silakan. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya. Malik nih, mana Malik nih? Biasanya rajin nih nanya nih. Nah, mungkin kalau dirimu sering Gal, kalau sering liput demo, jangan-jangan sering ketemu Malik nih.
salah satu aktivis di UHMK juga. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan? Bayu mana nih? Bayu, Fania. Azhar. Ini di absen ini. Ya, kayaknya ini ya udah pada ini semua pada malu-malu atau udah pada paham nih? Udah paham, Bu, udah jelas banget. Oh, udah jelas banget ya. Luar biasa nih Kak Gali nih. Oke, silakan mungkin Kak Gali mau kasih closing statement buat teman-teman semua. Closing statement ya. Apa ya? Jangan pernah ini sih takut buat nyoba, coba-coba aja. Saya juga jadi wartawan juga gak ada cita-cita buat jadi wartawan foto ya. Orang basicnya dari manajemen. Ini coba-coba aja. Teman-teman juga berani aja, berani jalan. Karena fotografi itu, fotografer, apalagi jurnalistik, paling gampang, paling gampang banget buat masuk ke dalam gitu. Tapi ketika lu udah masuk, lu harus berani masuk ke dalam lubang yang paling dalam. Gitu. Cobain aja. Maksudnya kalian suka traveling, pengen motret, ya kan gampang banget ya traveling, motret segala macam itu kan udah basic fotografi. Tapi untuk jadi jurnalistik, kalian harus masuk ke dalam lubang yang paling dalam. Gitu aja. Nah, oke, luar biasa nih Kak Gali atas paparannya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak nih atas kehadiran Kak Gali nih hadir dalam kelas ini. Ini kelasnya namanya produksi media online, Kak. Jadi itu di dalamnya itu ada kita belajar teks, ada foto, ada video, terus ada infografis, terus sosmed juga. Jadi bagaimana media-media online sekarang memproduksi konten-kontennya gitu. Itu yang kita pelajari. Terima kasih banyak atas kehadiran Kak Gali. Nih, kalau ada adik-adiknya yang mau kontak-kontak nih, boleh nggak nih Kak Gali? Mau sharing gitu atau mau bertanya langsung dengan Kak Gali? Masih di mute. Oh, boleh. Apa? Mau minta nomor handphone? Iya, Ya. silakan mungkin kali aja ada yang mau catat. Kalau mau kontak 0857